Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Herlina dan juga teman-teman, di sini kami dari kelompok satu akan membacakan review paper yang telah kami buat dengan judul Enzymatically Modified Starch Structure, Digestibility, Energy Supply, and Application yang ditulis oleh Yali Huang, Ling Jinli, Yan Hong, Lin Cheng, dan Zheng Bianggu pada tahun 2025. Sebelumnya, untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama itu ada Naila Zahratul Aulia dengan NPM akhir 001, ada Vindi Atiana Putri dengan NPM akhir 002, Clara Feni Carmelita dengan NPM 003, Ratu Deswita Maharani, selaku saya sendiri dengan NPM 004, dan yang terakhir ada Tiara Anggita dengan NPM 005. Boleh di next. Baik, untuk pendahuluan dari penelitian ini, jadi pati merupakan sumber energi utama bagi manusia dan bahan baku penting dalam industri pangan maupun non-pangan. Namun, pati alami memiliki keterbatasan sifat fungsional seperti mudah terpengaruh oleh suhu, pH, dan tekanan sehingga tidak selalu sesuai untuk aplikasi industri. Oleh karena itu, diperlukan modifikasi untuk meningkatkan sifat fungsionalnya. Salah satu pendekatan yang berkembang adalah modifikasi enzimatis, karena metode ini ramah lingkungan, aman, efisien, dan dapat menghasilkan perubahan signifikan pada struktur serta laju pencernaan pati. Laju pencernaan pati sangat penting karena berhubungan dengan regulasi glukosa darah, pasukan energi, dan kesehatan usus. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas proses modifikasi enzimatis pada pati serta menjelaskan pengaruh perubahan struktur terhadap laju pencernaan dan penyediaan energi. Kajian ini juga meninjau potensi aplikasi pati termodifikasi enzimatis dalam pangan, suplemen energi olahraga, dan produk medis, serta tantangannya dalam pengembangan bahan pangan fungsional yang mendukung kesehatan metabolik dan pengendalian glukosa darah. Boleh di next. Untuk metode penelitian dari paper ini, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka atau review artikel dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai hasil studi terdahulu mengenai modifikasi enzimatis pati, termasuk peran enzim eksogen seperti amilase, pululanase, isoamilase, dan sigitase, perubahan struktur granula, distribusi molekul, serta efek terhadap indeks glikemik dan metabolisme energi. Selain itu, informasi dari penelitian in vitro dan in vivo juga disintesis untuk menilai potensi aplikasi pati enzimatik pada pangan fungsional, nutrisi olahraga, makanan medis khusus, serta biomedis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana enzim eksogen mengkatalisis pati. Jadi yang pertama, enzim eksogen ini bekerja dengan memutus atau memindahkan ikatan glikosidik pada pati. Dan kemudian aksi enzim ini terjadi di dalam pasta pati. Nah, ada dua kelompok utama enzim di sini. Yang pertama, yang digambar sebelah kiri, ada glikosil hidrase. Dia kerjanya memotong rantai pati, menghasilkan oligosakarida, maltosa, dan glukosa. Selanjutnya ada glikotransferase. Ia kerjanya membangun ulang struktur dengan menambahkan cabang, membuat cincin atau siklodextrin, atau memindahkan fragmen. Nah, semua aksi enzim ini terjadi terutama pada pasta gel pati dipengaruhi oleh pH, suhu, dan kondisi substrat. Selanjutnya, ada beberapa mekanisme enzim spesifik yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada beta amilase. Beta amilase ini kerjanya memutus ujung non-reducing dan menghasilkan maltosa. Kemudian ada maltogenik amilase, ia memotong ikatan alfa 1,4 pada rantai panjang amilosa atau cabang amilopektin dan menghasilkan oligosakarida pendek, contohnya maltosa atau maltodextrin. Ia ini bekerja sama dengan enzim amiloglukosidase. Selanjutnya ada pulanase dan isoamilase. Ia kerjanya memutus cabang alfa 1,6 dan menghasilkan struktur linear. Selanjutnya ada enzim GTase dan alfa GTase, di mana dia memindahkan segmen glukan, membentuk siklodextrin atau mengatur ulang panjang rantai. Terus ada branching enzim, tugasnya memindahkan sebagian rantai lurus dan menambahkannya ke bagian lain dengan ikatan alfa 1,6.
kemudian membentuk cabang baru. Dan terakhir ada transglukosidase, ia memindahkan gugus glukosil dari satu molekul ke molekul lain, atau disebut juga reaksi transglikosilasi. Kemudian dia mengambil rantai pendek dari amilopektin dan menempelkannya ke molekul lain, mengubah struktur amilosa menjadi oligosakarida baru atau dextrin. Kemudian di gambar ini ada menunjukkan amilosa atau amilopektin yang kemudian diubah oleh beberapa enzim spesifik seperti branching enzim, transglukosidase, maltogenic amilase, dan transglukosidase sesuai tugasnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang katalisis enzim eksogen, di mana dia merubah struktur pati. Yang pertama, ia mengubah struktur pati dengan merubah morfologi butirannya, di mana dia akan membuat terjadinya erosi permukaan, pori-pori, dan hilangnya Maltese cross. Selanjutnya ada perubahan komposisi molekuler, di mana distribusi panjang rantai dan berat molekulnya berubah. Selanjutnya ada pengaruh pada kristalinitas, di mana terjadi rekristalisasi menyebabkan perubahan pola kristal pati menjadi tipe A, B, atau campuran V-type. Nah, kondisi suhu dan perlakuan enzimatis ini mempengaruhi pembentukan ulang struktur kristal dan pola difraksi. Pada suhu 4 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius, itu membentuk kristal tipe B. Sedangkan suhu 50 derajat menghasilkan kristal tipe A. Nah, perlakuan siklik suhu berbeda atau non-isothermal ini mempercepat nukleasi dan pertumbuhan mikrokristal yang meningkatkan keteraturan kristalin. Kemudian perubahan pola difraksi sinar X menunjukkan transisi dari B-type ke campuran B plus P-type. Selanjutnya di sini ada beberapa gambar dan grafik yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu eh, gambar di atas yang sebelah kiri menunjukkan bahwa gelatinisasi terjadi di suhu 180 derajat, di mana larutan jernih mulai terbentuk. Kemudian ada di sebutan debranching atau enzim polaranase atau isoamilase memotong cabang molekul amilopektin menjadi amilase rantai pendek atau short chain amilasa. Terus selanjutnya dari short chain amilasa, ia akan mengalami kristalisasi pada suhu rendah dan sedang, di mana rantai amilosa dan amilopektin berasosiasi kembali membentuk struktur atau sevrolid agregat mikrokristal yang baru. Selanjutnya ada gambar eh, bentuk granula pada masing-masing suhu. Yang pertama di suhu 4 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius, granula masih menunjukkan bentuk agak kasar dan berpori, menandakan rekalisasi parsial. Selanjutnya di 50 derajat Celcius, granula tampak lebih halus dan padat, menunjukkan rekristalisasi sempurna. Kemudian di sini ada grafik yang menunjukkan bahwa puncak-puncak intensitas yang berbeda pada setiap suhu. Di mana perbedaan pola difraksi di puncak eh, 20 ini di suhu 15, 17, dan 23 derajat ini terjadi transisi kristal dari tipe B menjadi tipe A. Semakin tinggi suhu, semakin tajam dan kuat puncaknya, di mana menandakan peningkatan kristalinitas. Selanjutnya ada eh, grafik pola kristal pada berbagai siklus suhu di bawah kanan. Jadi pola difraksi berubah dari pola tipe B menjadi campuran B-type dan V-type setelah perlakuan. Nah, nilai kristalinitas ini menunjukkan semakin tinggi suhu dan semakin banyak siklus, kristalinitas menurun sedikit karena beberapa daerah amorf terbentuk, tapi stabilitas thermal meningkat. Terakhir di sebelah bawah kiri ada grafik yang menunjukkan pola kristal NS dan DS. Jadi NS itu apa? NS itu native stretch. Dia itu pola ini menunjukkan bahwa difraksi tipe A ini ditandai dengan tiga puncak utama di sekitar sudut 20 itu, yaitu di suhu 15, 17, dan 23 derajat Celcius. Nah, habis itu di branch starch dan variannya menunjukkan pola tipe B plus V-type yang menunjukkan campuran antara kristal tipe B dan kompleks amilosa lipid atau V-type. Perubahan ini berarti bahwa proses debranching dan kristalisasi menyebabkan sebagian struktur tipe A berubah menjadi tipe B yang memiliki tingkat keteraturan dan ketahanan yang berbeda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan antara sifat pencernaan pati yang dimodifikasi enzim dan pasokan energi. Yang pertama di sini ada respon glukosa darah dan regulasi insulin.
Jadi pencernaan pati yang dimodifikasi enzimatis itu memiliki peran penting dalam mengatur fluktuasi glukosa darah dan sekresi insulin. Berdasarkan laju pencernaannya, pati diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu pati yang dicerna cepat atau RDS, dipecah dalam waktu singkat, yaitu kurang dari 20 menit, di mulut dan di usus halus, sehingga cepat meningkatkan kadar glukosa darah. Kondisi ini menyebabkan tingginya glycemic index dan memicu peningkatan tajam sekresi insulin. Meskipun bermanfaat dalam menyediakan energi instan, sebaliknya pati yang dicerna lambat atau SDS ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terurai, yaitu sekitar 20 sampai 120 menit, sehingga glukosa dilepaskan secara bertahap. Mekanisme ini mendukung pengendalian glikemik yang lebih baik karena kadar gula darah lebih stabil dan resiko lonjakan berkurang. Adapun pati resisten yaitu tidak dicerna di usus halus tetapi difermentasi oleh mikrobiota di kolon dengan waktu pencernaan lebih dari 120 menit. Produk fermentasi berupa asam lemak rantai pendek atau SCFA tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi tambahan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan menjaga kesehatan usus. Bisa dilihat berdasarkan gambar di samping, ini jalur pencernaan pati dimulai di mulut dengan bantuan enzim amilase dari kelenjar ludah yang kemudian dilanjutkan di lambung oleh asam lambung. Di usus halus, khususnya duodenum, amilase pankreas berperan dalam pencernaan lebih lanjut. Jejunum dan ileum menjadi tempat penyerapan hasil pemecahan pati. Dengan laju pencernaan yang dibedakan menjadi pati yang cepat dicerna dan pati yang lambat dicerna. Jadi pati yang tidak tercerna atau pati resisten akan mencapai usus besar atau kolon dan mengalami fermentasi oleh flora usus, menghasilkan asam lemak rantai pendek. Efek fisiologis dari proses ini meliputi kontribusi RDS dan SDS terhadap indeks glikemik dan energi, peningkatan produksi asam lemak rantai pendek ini, dan dukungan terhadap flora usus oleh SCFA dan flora usus itu sendiri, serta efek positif pati resisten di kolon seperti peningkatan sensitivitas insulin, pengurangan peradangan, peningkatan gluconeogenesis usus, serta pengurangan peradangan dan penyerapan lipid. Selanjutnya di sini ada metabolisme energi. Modifikasi enzimatis pati juga berdampak langsung pada metabolisme energi. Pati dengan kandungan RDS tinggi seperti maltodextrin itu mudah terurai menjadi glukosa dan cepat diserap oleh tubuh, sehingga dapat segera mengisi kembali cadangan glikogen di hati dan otot. Hal ini menjadikan RDS sangat bermanfaat sebagai suplemen energi, terutama dalam nutrisi olahraga yang menuntut pemulihan energi cepat. Sebaliknya, SDS dan RS ini memberikan kontribusi energi secara tidak langsung melalui fermentasi di kolon. Fermentasi oleh flora usus menghasilkan SCFA seperti asetat, butirat, dan velarat yang menyediakan sekitar 10% kebutuhan energi tubuh. Di antara SCFA tersebut, butirat berfungsi sebagai sumber energi utama bagi sel kolon, sedangkan asetat sebagian besar digunakan hati untuk energi serta sintesis lipid. Dengan demikian, RDS ini mendukung energi instan, sementara SDS dan RS mendukung energi bertahap sekaligus menjaga keseimbangan metabolisme jangka panjang. Boleh di next. Selanjutnya ada kesehatan usus. Selain perannya dalam suplai energi, SDS dan RS juga berfungsi sebagai serat makanan dan prebiotik yang mendukung kesehatan usus. Pati anti pencernaan ini mampu mengatur komposisi mikroba usus dengan meningkatkan keberadaan bakteri menguntungkan seperti Lactobacillus, Akkermansia, Bifidobacterium, dan Fecalibaculum. Kehadiran bakteri probiotik tersebut membantu meredakan peradangan, memperkuat fungsi mukosa, serta menjaga integritas penghalang usus. Proses fermentasi RS di kolon menghasilkan SCFA yang tidak hanya memberikan energi lokal, tetapi juga berperan dalam mekanisme sinyal fisiologis yang menjaga keseimbangan metabolisme glukosa dan lipid. Menariknya, perbedaan jenis pati juga mempengaruhi flora usus. Pencernaan cepat RDS cenderung meningkatkan bifidobakterium yang memproduksi asetat dan laktat, sedangkan SDS difermentasi lebih lambat oleh mikroba lain sehingga menghasilkan lebih banyak asetat dan butirat. Kombinasi peningkatan produksi SCFA dan pengaturan flora usus ini berkontribusi pada homostasis metabolik serta stabilitas lingkungan usus yang sehat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi potensial pati yang dimodifikasi enzim sebagai keunggulannya. Yang pertama itu ada sebagai suplementasi energi olahraga, di mana pati yang dimodifikasi enzim seperti maltodextrin dan highlight bridge cycle dextrin itu tuh berperan penting dalam menjaga kadar glukosa darah dan cadangan glikogen. Menurut penelitian tersebut, HBCD ini tuh terbukti mampu memperpanjang daya tahan saat olahraga serta menunda timbulnya kelelahan dengan cara memperlambat pengosongan lambung dan menyediakan pasokan energi yang lebih stabil. Yang kedua itu ada makanan untuk tujuan medis khusus atau yang biasa kita kenal sebagai food for special medical purpose. Di mana pati enzimatis ini tuh dapat menjadi sumber karbohidrat yang mampu mengontrol indeks glikemik. Dalam hasil penelitian tersebut, ini tuh menunjukkan bahwa potensi pati enzimatis dalam mengontrol hiperglikemia, hiperlipidemia, bahkan diabetes tipe 2. Selain itu, pati yang dicerna lambat atau kita kenal SDS atau pati resisten itu tuh berkontribusi pada homeostatis glukosa darah serta menurunkan lonjakan gula darah serta memperbaiki metabolisme energi. Yang ketiga ada dalam aplikasi biomedis, di mana pati alami itu tuh sering dipakai sebagai bahan tambahan dalam obat, tapi kelemahannya adalah degradasi yang cepat. Dengan modifikasi enzim, pati itu dapat berfungsi sebagai sistem penghantaran obat yang lebih stabil dan mampu melepaskan zat aktif secara terkontrol. Contohnya aplikasinya yaitu kapsul atau tablet dengan pati enzimatis yang bisa melepaskan obat di lokasi tertentu dalam tubuh sehingga meningkatkan efektivitas terapi dan bioavailabilitas bahan aktif. Dan yang terakhir itu tuh ada aplikasi dalam industri makanan, di mana pati enzimatis ini digunakan sebagai pengental, stabilisator, dan agen pengemulsi. Pada penelitian ini tuh menyebutkan bahwa modifikasi enzimatik tuh memungkinkan pati memiliki tekstur, kestabilan, dan sifat fungsional yang lebih baik dibandingkan pati alami. Misalnya, digunakan pada roti, saus, yogurt, hingga makanan rendah lemak. Selain itu, meningkatkan kualitas produk, maka pati enzimatis juga itu mendukung tren clean label karena dianggap sebagai bahan alami yang aman. Boleh di next? Baik, yang berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan dan juga tantangan terkini pada pati yang dimodifikasi dengan enzim eksogen. Jadi, penerapan pati yang dimodifikasi dengan enzim eksogen ini memang masih menghadapi berbagai keterbatasan dan juga baik secara teknis maupun ilmiah. Nah, di sini itu keterbatasan dan tantangannya dimulai dari satu jenis enzim itu tidak cukup untuk mengubah struktur pati secara menyeluruh, sehingga di sini diperlukan kombinasi beberapa enzim untuk mencapai hasil modifikasi yang optimal. Selain itu, keamanan dan juga stabilitas enzim mikroba ini yang digunakan itu masih perlu dibuktikan agar nantinya dapat diterapkan secara aman pada skala industri. Selain itu, variasi genetik pada sumber pati alami juga masih menjadi tantangan karena di sini variasi genetik itu bisa menyebabkan hasil modifikasi yang tidak konsisten antar bahan baku. Dan dilihat dari sisi industri, proses produksi juga ini masih terkendala dari segi efisiensi, kestabilan enzim, dan juga biayanya yang tinggi. Oleh karena itu, di sini diperlukan integrasi bioteknologi dan juga rekayasa enzim untuk solusi jangka panjang. Boleh dilanjut? Nah, untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai analisis paper yang dibahas, yang dimana di sini paper yang kami bahas itu memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah yang pertama, paper ini memberikan ulasan yang komprehensif tentang mekanisme enzim dalam modifikasi. Kemudian, paper ini juga menjelaskan hubungan antara struktur, daya cerna, dan juga fungsi nutrisi pati. Selain itu, paper ini juga menyoroti potensi aplikasi secara luas mulai dari pangan, medis, dan juga industri. Namun, paper yang kami bahas ini memang memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu paper kami ini tuh masih terbahas pada studi yang berupa in vitro, belum banyak bukti-bukti secara in vivo. Selain itu juga paper kami ini memiliki kekurangan di mana penerapan industri dan juga aspek ekonomi yang dibahas pada paper ini masih belum dijelaskan secara mendalam. Namun di sini paper yang kami bahas itu memiliki beberapa kontribusi di mana paper kami ini dapat menjadi acuan yang penting dalam pengembangan pati termodifikasi enzim dan juga dapat mendorong riset lanjutan untuk optimasi enzim dan juga penerapan skala industri. Boleh dilanjut?
Jadi, dari semua pembahasan mengenai paper tadi dapat disimpulkan bahwa modifikasi pati secara enzimatik itu terbukti efektif dalam meningkatkan struktur, kecernaan, dan juga nilai gizinya. Jenis serta mekanisme enzim yang digunakan itu dapat menentukan terbentuknya pati yang cepat, lambat, ataupun tahan cerna, sehingga nantinya mendukung aplikasi pada pangan fungsional, nutrisi olahraga, dan juga produk medis. Namun, di sini diperlukan penelitian lebih lanjut dan juga penerapan bioteknologi untuk meningkatkan efisiensi serta penerapan pada skala industri. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.